Halo adik-adik, masih semangat ya belajarnya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi gerak parabola, di mana judul besarnya adalah kinematika. Jadi di sini gerak parabola itu, dia maksudnya adalah gerak yang membentuk, kalau lintasannya itu berarti lintasannya berbentuk parabola ya, parabola. Dan gerak parabola ini dia juga adalah gabungan dari gerak GLBB ya, di mana GLBB vertikal dan horizontal. Horizontal ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan di sini ada Vx, di sini ada Vy. Nah, jadi nanti di sini ada V0 kan. Nah, jadi bagian sini adalah horizontal, bagian di sini adalah vertikal ya, bagian Vy. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Misalnya di sini, bayangkan ya, kalau seseorang menendang bola atau kita menendang bola, berarti kan bola itu bergerak pada posisi masing-masing. Ketika di sini, ini posisi awal, nanti di sini, dan sampai dia jatuh ke bawah ini kan, masuk gawang gitu. Berarti yang kita bahas pertama adalah yang A-nya, yaitu kecepatan ya. Nah, kita bahas dulu kecepatan. Nah, berarti jabarannya, berarti kan ini bola ini membentuk sudut terhadap sumbu X kan. Jadi jabarannya di sini nanti ada Vx dan bagian sini ada Vy. Nah, berarti ada koordinat Vx dan Vy. Di mana Vx itu rumusnya adalah V0 cos alfa. Oke. Sedangkan untuk Vy itu adalah V0 sin alfa dikurang G kali T. Jadi gravitasi dikali dengan waktu ya. Jadi untuk Vy sendiri itu ada faktor gravitasi dan ada faktor waktu yang mempengaruhi. Nah, jadi itu rumus kecepatannya ya. Kalau misalnya nanti yang ditanya besar kecepatan, berarti itu adalah, berarti kalau di vektor kita belajar kan, berarti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kayak gitu aja. Jadi kita kuadrat akarkan kedua belah sisi ya. Jadi V0 itu adalah kecepatan mula-mula. Nah, selain itu, benda itu kan juga dia memiliki posisi. Ketika dia di sini, posisinya berapa koordinatnya. Ketika di sini, berapa koordinatnya kan. Jadi beda-beda gitu. Jadi yang B kita bahas itu adalah posisi. Nah, karena kita belajar itu ada koordinatnya, berarti ada posisi X dan posisi Y. Nah, untuk posisi Y, kalau di GLBB kita belajar rumus jarak itu kan X sama dengan V kali T ya. Berarti ada variabel waktu yang mempengaruhi. Berarti untuk X-nya adalah V0 cos alfa kali T. Nah, sama dengan ini, tapi tambahin waktu aja ya. Tapi untuk Y-nya, Y sama dengan V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah jadi V0 itu kecepatan awal dan T itu adalah waktu. Dan G adalah gravitasi. Oke? Kemudian nanti berarti kan itu ada posisi ya. Jadi itu ada posisi setiap waktu ini ya maksudnya posisi setiap waktu. Jadi ini nanti ada koordinat, artinya nanti kalau kita buat dalam koordinat yaitu koordinat X dan Y. Nah, jadi ingat-ingat ya, karena ini dia gabungan GLBB vertikal dan horizontal, jadi nggak menutup kemungkinan juga nanti menggunakan rumus dari GLBB yang sudah kita pelajari. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi kalau dia di posisi tertinggi ya, di sini. Nah, kita next di slide selanjutnya. Nah, untuk adik-adik yang supaya lebih pahamnya, karena di sini ada beberapa rumusan, silakan dicatat di buku catatannya ya, biar nanti pas belajar ngerjain soal bisa kita balik-balik rumusnya. Karena kalau misalnya menghafal, nanti takutnya itu susah kan kalau ngafal gitu kan. Jadi mending dicatat aja dulu, habis itu nanti kalau misalnya kita ngerjain soal terus-menerus, nanti lama-kelamaan hafal aja nanti itu. Oke? Nah, kita lanjut ya, ketika di posisi tertinggi. Nah, di sini. Ketika di posisi tertinggi ya. Nah, ketika di posisi tertinggi, nah benda itu, nah jadi di yang mana lagi yang C ya, posisi
tertinggi. Nah, ketika posisi tertinggi itu syaratnya di mana VY-nya bernilai 0. Kenapa 0? Karena dia udah turun ke bawah. Karena dia udah turun ke bawah berarti VY-nya udah habis kan, tapi Vx-nya masih ada gitu. Nah, sekarang kita kan berarti ada Y-max, koordinat Y-max dan X-max ya. Berarti nanti kita cari Y-max. Y-max itu juga sama dengan H maksimum, maksudnya ya, ketinggian maksimum gitu. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke. Nah, ini untuk X maksimum. Sedangkan untuk Y maksimum maksudnya. Sedangkan untuk X maksimum itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Jadi itu beda ya maksudnya sin kuadrat alfa. Nih kakak kasih contoh ya. Sin kuadrat alfa itu misalnya sin kuadrat 30. Nah, berarti sin kuadrat 30 berarti setengah kita kuadratkan. Jadinya 1/4. Tapi kalau sin 2 alfa itu adalah sin sama dengan sin 2 misalnya kali 30, alfanya 30, berarti sin 60. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3, kayak gitu, beda ya. Jadinya jadi itu bedanya sin kuadrat alfa dan sin 2 alfa. Kemudian, karena di sini ada Y-max dan X-max, juga ada T maksimum. Nah, T maksimumnya itu nanti adalah V0 berarti V0 sin alfa per G. Ya. Nah, jadi ini adalah rumusan dari T maksimumnya ketika di posisi tertinggi. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian ketika posisi di bawah sini, oke? Nah, ketika posisinya sudah di bawah, paling bawah sini ya, berarti itu adalah sama dengan posisi benda sudah jatuh ya. Nah, berarti posisi benda sudah jatuh, berarti bagian yang D, posisi benda jatuh. Nah, ketika posisi benda jatuh, itu otomatis Y-nya, Y maksimumnya itu kan bernilai 0 ya, karena dia udah turun ke bawah kan. Berarti nanti bisa kita cari X terjauh. Nah, berarti kalau X terjauh itu rumusnya mirip ya dengan X maksimum. Tapi bedanya dia V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kalau X maksimum kan per 2G. Kalau X terjauh dia per G saja ya. Nah, sedangkan untuk T-nya, nah, itu T-nya berarti udah T jatuh ya, atau T di udara juga bisa. T di selama di udara gitu, atau T terjatuh. Nah, berarti bisa kita gunakan persamaan 2 kali V0 sin alfa per G. Oke? Nah, jadi itu ya rumusan yang kita pelajari di gerak parabola. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Agar lebih pahamnya, kita kerjakan contoh soalnya. Oke? Nah, di sini ada contoh soalnya. Peluru ditembakkan dari tanah condong ke atas dengan kecepatan awal V0. Pada sudut elevasi berarti diketahui. Nah, berarti gini ya gambarnya kita gambar. Jadi dia dilempar dengan V0. Berarti kan dia bergerak dengan sudut, berarti theta ya. Theta-nya adalah 45 derajat. Peluru tersebut mengenai sasaran, berarti mengenai sasaran tuh udah jatuh ke bawah ya, berarti. Nah, ke sini. Berarti di sini nanti ada X terjauh ya. X terjauh, yaitu 2 meter. Nah, jika percepatan gravitasi 10, kecepatan awal peluru tersebut adalah, berarti yang ditanya itu adalah V0. Nah, kita lihat kata kuncinya ya, di sini X terjauh. Nah, jadi X terjauh itu, jadi kita langsung aja kita buat, kan yang ditanya V0, berarti kita konekkan langsung ke X terjauh gitu ya. Jadi rumus X terjauh apa tadi? V0 kuadrat sin 2 alfa per G kan. Nah, jadi X terjauhnya kan 2, V0 kuadrat sin 2 kali 45 kan, per G. Berarti ini G-nya kan 10 ya.
Sampai keselak. Nah, jadi ini coret-coret ya. Terus dikali silang ke sini ya. Berarti ini jadinya 10 sama dengan V0 kuadrat sin 45. Berarti 10 V0 kuadrat sin 45 itu kan, kok dicoret? Mana bisa dicoret ya? Nggak bisa dicoret ya, tunggu. Jadinya ini kita kali satu-satu dulu deh. Ini kali ke sini berarti 20. Berarti V0 kuadrat sin, berarti 2 kali 45 itu kan berapa? 2 kali 45 itu kan 90 ya. Nah, berarti jadinya 20 sama dengan V0 kuadrat sin 90 kan 1. Berarti jadinya V0 kuadrat sama dengan 20. Berarti V0 saja adalah akar 20. Nah, akar 20 itu adalah berarti berapa? Akar 20 itu kan 4 kali 5. Alias 2 akar 5 meter per sekon. Nah, itu dia. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke? Paham ya adik-adik? Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soal kedua ya. Di sini diketahui, sebuah pesawat menembakkan peluru seperti pada gambar berikut. Berarti diketahui itu adalah V-nya ya, V-nya 200 meter per sekon. Kemudian, jika diketahui percepatan gravitasi di lokasi tersebut adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian pesawat dengan permukaan tanah, ketinggian H berarti ya, 500 meter, tentukan jarak AB. Berarti jarak AB itu yang ditanya adalah X ya. Nah, ingat ya, karena dia tidak ada sudut di sini, berarti kita menggunakan gabungan dari GLBB vertikal dan horizontal ya. Karena yang ditanya di sini, yang ditanyakan bagian horizontal nih. Ini horizontal kan? Nah, jadi rumus X itu berarti langsung aja rumus X di horizontal GLB itu ya. Gabungan dari GLBB dan GLB dan GLBB ya. Berarti X sama dengan V kali T gitu kan. V kali T. Nah, sekarang masalah kita apa? Kita belum punya T. Nah, berarti T kita cari, kan di sini ada H nih. H ini berarti di vertikal ya, di sini kan. Jadinya kan ketika benda dijatuhkan itu ada T kan. Jadi karena nggak ada sudut, berarti jadinya itu adalah H sama dengan V0 kali T. Dia turun, ditambah setengah GT kuadrat. Jadi V0-nya dianggap 0 ya, karena dia jatuh bebas. Berarti H sama dengan, berarti V0-nya 0. Karena jatuh bebas ya, jadi V0-nya itu 0. V0-nya itu 0 karena jatuh bebas. Oke? Jadi ditambah setengah G-nya 10 T kuadrat. H-nya kan udah ada tuh, 500 sama dengan, berarti ini dibagi 5 T kuadrat. Coret-coret, dapat nih 100 sama dengan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 100, T sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 sekon. Dan dapat kita T-nya 10 sekon kan, tinggal masukkan ke sini. Berarti jadinya X sama dengan V-nya 200 kali 10. Berarti 200 kali 10 adalah 2000 meter. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya dia nggak ada sudut, berarti kita hubungkan ke GLBB vertikal dan GLBB horizontal. Gabungan GLB dan GLBB gitu ya maksudnya. Kalau misalnya ada sudut, berarti baru kita cek rumus-rumus yang sudah kita catat tadi. Oke? Nah, untuk contohnya, silakan adik-adik, bukan contoh, untuk latihan soalnya ya, agar lebih paham, silakan adik-adik catat di sini, buat diketahuinya di buku catatannya masing-masing ya. Nah, jadi di sini katanya peluru ditembakkan dengan kecepatan, berarti artinya, nah sama-sama ya kita buat diketahuinya, nanti silakan adik-adik cari ya. Jadi V0-nya itu diketahui adalah 40 meter per sekon, dengan sudut elevasi θ sama dengan 53 derajat. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan peluru pada sumbu X dan sumbu Y setelah bergerak selama 2 sekon. Berarti yang ditanya kecepatan pada sumbu X. Berarti yang ditanya itu adalah Vx dan Vy ya. Nah, oke, sekarang di mana T-nya itu adalah sama dengan 2 sekon ya. Nah, karena yang ditanya Vx dan Vy, coba lihat lagi ya rumus kita. Nah, apa rumus Vx dan Vy? Nanti kalau adik-adik udah dapat, boleh komen di kolom komentar biar kita diskusikan sama-sama apakah jawabannya benar atau tidak. Oke? Tetap semangat ya, karena fisika itu sebenarnya mudah dan
sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan klik video berikut ini. Tetap semangat ya!